Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih standby, ini ada sekitar 32. Selanjutnya kita akan, berdiskusi mengenai mental health. Mungkin ini adalah salah satu topik yang agak sedikit mungkin terkesannya biasa aja, tapi menurut saya ini salah satu hal yang mungkin kita bisa, belajar bagaimana kita tahu tentang mental health itu sendiri. Setidaknya basically kita tahu sehingga kita bisa, belajar ke depannya bagaimana kalau misalnya teman-teman emang suka dan concern di bidang mental health. Ini bersama narasumber yang memang sudah dipakar di bidangnya, Dokter Alan Palepi, mungkin kita sambil nunggu ataupun saya lihat sebentar ya. Dokternya sudah join Dokter Levinya, mungkin, sebentar. Halo Dokter Levi, apakah, mendengar suara saya, Dok? Halo dok, malam semuanya. Kedengeran? Halo, oke dokter. Gimana nih Dok, kabarnya Dok, sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana dok Andre dan teman-teman semua sehat? Oke, puji Tuhan, alhamdulillah kita semua sehat, dokter. Hari ini kita akan bicara tentang mental health, Dok. Mungkin sebelum itu saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Dok, ya. Mungkin sedikit, informasi juga, Dok, ini kita ada 71 yang akan pergi ke Lombok, tapi di sini yang hadir cuma 32. Mungkin, ketika memang nanti ada diskusi, nanti boleh via chat ataupun via langsung video. Gitu. Ini mau saya share screen atau dari dokter, Dok? Kalau bisa dibantu, boleh dibantu, Oke, dok. oke, siap, Dok. Ini saya share screen dulu ya, Dok, ya. Oke. Apakah sudah kelihatan, teman-teman dan dokter? Ya, ini. Silakan Dokter Alan Palepi, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang banget malam hari ini bisa ngobrol sama teman-teman, kita diskusi ya bareng-bareng. Jadi sebenarnya mau sharing aja sih. Aku juga nggak lebih pinter, tapi ini aku coba bikin materi yang mungkin bisa bantu teman-teman nanti ketika nanti ada di masyarakat ya. Jadi ya niat baik kita semoga bisa berguna nantinya di masyarakat, juga bisa ngebantu. Terutama kalau malam hari ini, sesi aku kita bakal diskusi soal gimana sih sebenarnya mental health ini dan apa yang bisa kita lakukan di masyarakat untuk membantu masyarakat terutama yang punya permasalahan di mental health gitu ya. Izin dok, next mungkin. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, I think the first time we need to know adalah kita tahu dulu what the definition is the mental health ini. Kita bakal ngomongin topik ini nih dalam 30 menit ke depan. Tapi teman-teman harus paham dulu, sebenarnya mental health ini apa sih? Mungkin pada saat ini, tahun 2022, orang-orang lebih aware tentang mental health daripada zaman kita dulu masih kecil ya. Jarang untuk ngomongin ini. Sekarang awareness tentang mental health udah cukup baik ya di Indonesia, terutama dalam perkembangannya. Tapi kalau kita ngomongin soal the definition-nya menurut WHO, kalau kita ngomongin soal mental health ini adalah status, teman-teman. Jadi keadaan, ya, keadaan di mana mental kita itu sejahtera, ya. Dan ini namanya juga keadaan, pasti akan naik turun, ya. Keadaan ini akhirnya nanti bisa membuat nih, ya, orang-orang menghadapi stres setiap harinya. Jadi kita hidup di dunia ini nggak mungkin tanpa stres. Kayak kita nggak bisa hidup tanpa adanya mikroorganisme di sekitar kita. Jadi stres itu setiap orang pasti akan mengalaminya. Tapi dengan mental health yang bagus, kita jadi bisa coping, bisa menghadapi stres itu dengan baik. Kemudian yang kedua juga bisa realize akan kemampuan diri kita. Kemudian paham juga gimana cara belajar yang benar, gimana cara bekerja yang benar, dan yang terakhir nih, yang kita akan harapkan bisa teman-teman lakukan nanti ya ketika ke Lombok, bisa contribute to their community. Jadi ketika mental health-nya bagus, kita bisa berkontribusi ke komunitas kita, ke masyarakat kita. Mungkin itu sedikit pengertian awal ya. Nanti kita akan lebih mendalam di slide-slide berikutnya. Izin dok, next dok. Nah, jadi status ya yang namanya mental health ini. Jadi faktanya mental health ini adalah suatu keadaan di mana bisa dinilai dengan how you are feeling right now. Jadi gimana perasaan kamu sekarang.
seberapa mampukah kamu nih untuk bisa menghadapi hari demi hari hidup kamu gitu. Nah, ketika mental health kita bagus ya, mental well-being kita itu bagus ya, walaupun naik turun, kita bisa menghadapi hari-hari kita. Yang namanya kehidupan dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti akan ada masalah. Dari masalah yang kecil, misalnya macet di jalan, sampai akhirnya masalah yang agak gede, misalnya kamu putus dari pasangan kamu, atau yang masalah lebih besar lagi ketika orang-orang terdekat kamu misalnya meninggal, orang tua, saudara, ya itu adalah stresor-stresor yang dari kecil sampai besar yang harus kita semua hadapi setiap harinya. Nah, ada orang-orang yang mungkin kayaknya, kok kamu orangnya kuat banget ya, gitu. Masalah kamu banyak banget, tapi kamu tough bisa menghadapi kayak gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang sering orang-orang di sekitar kalian bilang kayak gitu ke kalian. Atau ada kamu yang ngerasa, aku kok kayak gini aja udah lemah ya, gitu. Nggak apa-apa, karena kita itu punya apa ya, bekalnya masing-masing. Karena yang namanya mental health itu di multifaktorial. Jadi dari biological factor, kemudian life experience, lifestyle itu berpengaruh semua. Nggak bisa kita bohongin bahwa ada orang-orang yang memang dari sononya dapat genetik ya, kemudian neurotransmitter yang bagus sehingga menyebabkan ya dia lebih tough daripada orang yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat dari penelitian-penelitian ada, kalau memang di dalam keluarganya ada yang punya masalah kesehatan mental itu bisa diturunkan gitu. Jadi kalau kita lihat memang ada keturunan juga. Nah, life experience misalnya dalam terutama waktu childhood ya, waktu zaman kecilnya pernah kena trauma atau abuse bahkan sexually, physically atau bullying gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan perkembangan mental health-nya kurang bagus, sering turun. Nah, gitu. Lifestyle dan kemudian keadaan di lingkungannya juga. Zaman sekarang kita tuh gampang banget mendapatkan informasi ya kan dari sosial media, sekarang internet gampang banget. Nah, itu bisa menyebabkan mental health kita juga naik turun. Kebiasaan diet, exercise buat orang-orang yang dietnya bagus, exercise-nya bagus, itu mental health-nya lebih well daripada orang-orang yang enggak. Social support, orang-orang yang punya support system yang bagus misalnya. Ada teman-teman yang memang solid gitu. Biasanya mental health-nya lebih bagus dibanding orang-orang yang nggak punya support system yang kuat ya. Kemampuan untuk berrelaksasi juga itu menjadi salah satu apa ya, faktor untuk melihat mental health kita. Biasanya orang yang bisa relax itu mental health-nya lebih bagus. Next, Dok. Nah, terus gimana sih Bang kalau kita ngomongin mental health kita bagus? Nah, kalau dari penelitian dan literatur nih, orang yang punya mental health bagus adalah beberapa poin ini yang udah aku rangkum ya. Jadi kalau kamu punya good mental health, kamu bisa nih melihat diri kamu sendiri bahwa aku punya yang positif, punya hal-hal positif A, B, C, D, E gitu ya. Dan kamu juga bisa nge-track achievement kamu. Nggak harus kayak prestasi yang besar. Misalnya kamu jadi juara satu kelas itu gede ya. Misalnya gampang aja, achievement kamu, dulu kamu nggak berani misalnya, berangkat naik angkutan umum, sekarang udah bisa. Berarti kamu ada achievement dalam hidup, ya. Nah, itu juga bisa kamu recognize. Kalau kamu punya mental health yang bagus, bisa melihat positifnya di diri kamu. Hal-hal kecil yang positif aja bisa dilihat. Ketika mental health-nya kurang bagus, kamu nggak bisa melihat sisi positif diri kamu. Jadi lebih melihat yang negatif, negatif, negatif aja. Ya. Kemudian orang yang punya good mental health itu bisa merasakan feel and express range of emotion. Artinya bisa ngerasain sedih, bisa ngerasain seneng, bisa ngerasain marah, bisa ngerasain sayang, bisa ngerasain benci, ya, dan bisa mengekspresikan. Ketika kamu marah ya bisa marah, ketika kamu sedih ya bisa sedih, bisa nangis. Ya, seharusnya orang yang punya good mental health bisa melakukan itu. Kadang orang yang nggak ngerasa aku tuh susah deh kalau buat seneng gitu. Aku susah deh buat ngerasain sedih gitu. Nah, itu malah masalah gitu. Seharusnya orang yang punya good mental itu bisa mengekspresikan. Sedih, marah itu bukan berarti kamu mental health-nya buruk. Wajar setiap orang ya, tapi harus bisa take control dan bisa engage dengan dunia di sekitar kamu. Bisa bersosialisasi,
Misalnya kalau masih kuliah dengan teman-teman di sekitar kamu, bisa bersosialisasi dengan keluarga kamu, bisa engage. Jadi kayak kamu tuh nggak ngerasa terisolasi di lingkungan sekitar kamu. Life and work productively. Jadi kalau kita ngomongin hidup kita itu emang kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar stoikisme, nah kita itu emang hidup itu memang untuk bekerja. Jadi kalau kamu nggak mau dan nggak ingin punya semangat bekerja, berarti ada permasalahan di mental health kamu, gitu ya. Nggak bisa menghadapi stres. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa stres tiap hari. Pasti akan ada stres. Tapi orang dengan good mental health bisa menghadapinya dengan bagus, bisa memanage waktunya, ya, dengan hal-hal yang memang nggak pasti di dunia ini. Oke, itu mungkin gambaran orang yang punya good mental health. Next, Dok. Nah, jadi ingat ya, ini stage. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya hari ini kamu ngalamin bad day. Artinya bukan kamu mengalami gangguan mental health problem. Ya nggak apa-apa, karena memang ada hari di mana kamu good day, ada hari di mana mental health kamu tuh very well, gitu ya. Ada hari di mana mental health kamu unwell, gitu ya. Kita semua punya mental health, ya. Tapi nggak semua dari kita punya mental health problem. Nah, ketika sudah ada mental health problem atau permasalahan mental health, ini yang menjadi masalah. Next, Dok. Nah, jadi ketika sudah ada mental health problem, ini berarti sudah ranahnya profesional. Contohnya, punya gangguan kecemasan atau anxiety, depresi, ya, eating disorder, gangguan makan, schizophrenia, fobia, OCD, bipolar, personality disorder, PTSD, gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke diagnosis atau penyakit, ini berarti sudah masuk ke mental health problem. Nah, ini butuh bantuan dari profesional. Sekarang, alhamdulillah, kita udah paham, aware akan mental health problem. Tapi karena semakin aware-nya permasalahan yang terjadi, seringnya adalah overdiagnose dan self-diagnose. Aku kena bipolar, aku bipolar deh, gitu. Padahal cuma ngikutin teks asal-asalan di internet. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu jadinya nanti self-diagnose dan overdiagnose. Yang namanya mental health problem ini harus ditegakkan oleh profesional, oleh dokter, baik dokter umum ataupun dokter spesialis kedokteran jiwa. Nggak boleh self-diagnose. Yang boleh kita lakukan apa? Memahami red flags. Oke, aku punya gejala-gejala kecemasan nih. Tapi kamu nggak boleh diagnosis, aku punya gangguan kecemasan. Bisa ngebantu teman-teman kamu misalnya curhat ke kamu. Aku tuh kok sekarang sedih terus ya, nggak bisa ngerasain bahagia lagi, malas ngapa-ngapain. Oh, ini red flag-nya depresi. Tapi kamu nggak boleh ngomong ke teman kamu kena depresi. Ini red flag berarti setelah itu apa? Kamu bisa anjurin diri kamu, sadarin diri kamu ada permasalahan ke profesional, ataupun anjurin teman-teman kamu atau bantu teman-teman kamu yang menghadapi gejala ini ke dokter. Gitu. Next, Dok. Nah, jadi ingat ya, yang namanya mental health problem itu nggak sama dengan stres. Every day kita akan ketemu yang namanya stres. Every day kadang kita lagi, aduh gila aku sedih banget nih habis putus gitu. Kangen banget sama mantan aku rindu banget nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi sebenarnya kamu masih bisa kuliah, walaupun sedih-sedih kamu bisa ngerjain tugas kamu, ya walaupun dengan tidak semaksimal sebelumnya. Berarti itu kamu stres, kamu masih bisa menghadapinya, masih bisa coping pressure-pressure yang kamu hadapi. Orang yang mengalami mental health problem udah nggak bisa lagi mengcoping stresnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ketika masih ada kemampuan di mana kamu bisa menghadapi pressure, tekanan, keadaan dari rasa sedih, marah, berarti itu stres aja dan kamu masih punya kemampuan untuk menghadapi stres tersebut, berarti it's not mental problem gitu ya. Bukan sudah masuk ke mental health problem. Next, Dok. Nah, apa sih yang mungkin nanti bisa teman-teman ajarkan pada diri sendiri ataupun kepada nanti di masyarakat ya? Ada beberapa yang bisa nanti teman-teman sebenarnya ada guideline-nya yang bahasa Indonesia juga, kemudian enak sih bentukannya komik dari WHO, gimana cara memanajemen stres. Ini beberapa yang aku ambil ya, 2 prinsip utama aja. Yang pertama adalah
Ketika stres muncul, dari stres yang paling kecil aja, misalnya gara-gara telat bangun terus bingung mau kuliah berangkatnya gimana, itu stres juga. Atau yang berat, misalnya kamu habis gagal menikah, ya itu juga stres. Jadi sama ya, bedanya stres yang mungkin pressure-nya lebih tinggi dan pressure-nya lebih rendah. Yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah ground yourself. Artinya gimana sih? Ketika ada situasi di mana kamu unpleasant, nggak menyenangkan, kamu telat bangun itu kan nggak menyenangkan. Kamu telat menikah juga kamu gagal menikah juga nggak menyenangkan. Ya, kamu menyadari bahwa ini aku menghadapi stres, ya, emotional storm namanya. Jadi kamu sadar, oh iya, saat ini aku lagi nggak enak nih, lagi ada stresor yang aku hadapi. Ya, tarik nafas aja dulu 3 kali. 1, 2, 3. Ya, relax dulu. Ya, kemudian fokus lagi dengan daerah-daerah lingkungan di sekitar kamu. Caranya gimana? Sadari aja, misalnya kamu lagi di kamar ya. Aku sekarang ada di kamar. Aku seharusnya berangkat tadi jam 7, tapi sekarang udah setengah 8, jadi aku telat. Aku sekarang lagi stres nih, ya bingung harus gimana, apa yang harus aku lakukan. Oke, ya udah. Aku sekarang mau mandi, habis mandi siap-siap. Mungkin aku akan telat untuk masuk ke kelas yang pertama. Nggak apa-apa, berarti aku nggak masuk. Nanti aku masuk ke kelas yang kedua. Itu mungkin yang gara-gara telat bangun. Gitu ya. Yang lebih berat, ya kamu sadari, misalnya gagal menikah. Oke, ini situasi yang berat di mana aku kehilangan seseorang yang aku sayangi, aku cintai, tapi kamu balik lagi, misalnya, karena ini memang keputusan bersama, karena memang nggak bisa dipaksain, gitu ya. Cara yang paling mungkin kalau kamu nggak bisa hanya diam dan memikirkannya, kamu bisa yang namanya journaling. Tulis aja semuanya yang ada di pikiran kamu. Nggak ada aturan dari journaling. Journaling itu cuma nulis aja. Apa yang ada dipikir, ditulis aja. Nah, kamu jadi bisa yang tadinya kamu pegang di tangan gitu ya, bocor kemana-mana, ketika udah kamu journaling, kamu bisa ngelihat, oh aku sedih ya, karena aku gagal menikah dengan si A. Aku sayang banget sama dia, tapi kita beda agama. Ya, untuk kebaikan kita bersama, daripada nanti kita malah saling menyakiti, dan kita juga melangkahi aturan agama, jadi kita berpisah. Jadi kamu bisa paham dan tahu kenapa A, kenapa B, kenapa D. Gitu. Yang kedua, itu adalah unhook yourself. Ya, kamu harus menyadari bahwa yang namanya perasaan sedih, marah, benci, itu wajar. Negatif emotion itu wajar. Biasanya berasal dari thought yang negatif. Ya tadi misalnya, ya. Jadi dari pikiran yang negatif itu akan memunculkan perasaan yang negatif juga. Nah, ketika perasaan itu muncul, kamu namain aja. Oh, aku lagi sedih nih. Ya, aku lagi sedih sekarang. Sedihnya gara-gara apa? Karena aku memikirkan mantan aku. Aku kangen banget sama dia, tapi nggak boleh kalau aku terus-terusan balik ke dia, itu bakal nggak baik untuk kita berdua. Namain aja, kamu akan paham kok. Jadi semakin lama kamu akan paham ketika ada perasaan sedih itu muncul, ketika ada perasaan marah itu muncul, ada perasaan bahagia itu muncul, pasti awal mulanya adalah dari pikiran. Makin lama kamu akan menyadari, oh aku lagi marah, oh aku lagi sedih, oh aku lagi bahagia. Jadi nggak reaktif. Kalau lagi sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau lagi marah jadinya meledak-ledak. Dengan menyadari perasaan yang sekarang dirasakan, teman-teman bisa refocusing dan kembali ke apa yang harus dilakukan saat itu. Gitu ya, mungkin sedikit penjelasan ketika harus menghadapi stres. Nah, setelah itu, apa sih obat yang paling wajib untuk menghadapi stres? Yaitu berbuat baik pada diri sendiri, kemudian lanjut ke orang lain. Maksudnya gimana? Ya udah, kalau memang lagi stres, ya reward aja teman-teman dengan hal-hal yang membuat teman-teman bahagia, kind to yourself. Misalnya, hari ini lagi sedih banget gitu ya.
ya udah, misalnya sukanya adalah nonton Netflix, nonton Korea series misalnya, ya udah nonton aja dulu, be kind to yourself. Atau sukanya adalah makan nasi goreng pedas, ya udah, untuk menghadapi stres itu boleh kok kamu makan nasi goreng pedas, ya. Nah, kalau kamu udah bisa kind ke diri sendiri, nanti kamu bisa punya kekuatan untuk kind ke orang lain. Misalnya, paling gampang sekarang apa? Buka aplikasi, ya, untuk menolong, ya kan? Sekarang kan banyak ya. Kamu itu misalnya lagi sedih ya, terus pengen berbuat baik, gampang sekarang kamu ngelihat aja kayak aplikasi yang untuk bisa nolong orang lain, dengan kamu bisa ngasih lah paling 5.000 gitu ya. Itu tuh akan ada perasaan yang namanya kind. Nah, perasaan itu bisa mereduce namanya stres. Gitu. Sederhananya kayak gitu. Atau kamu jalan-jalan aja keluar rumah gitu ya. Terus ada tetangga kamu lewat, kamu senyum aja. Nah, itu kind juga, kind ke others. Nah, itu bisa mengobati stres kamu. Gitu. Next. Nah, gimana caranya bisa menolong diri sendiri ataupun orang lain? Kayak tadi ya, mungkin kita udah banyak ngomongin soal self-care. Ya, self-care itu tadi journaling, kalau teman-teman suka journaling, tulis aja. Nggak ada aturannya, yang penting tulis, kalau lagi stres ditulis. Ya, self-care itu. Atau contoh lain meditasi. Ya, itu meditasi juga salah satu self-care. Banyak metode-metode self-care yang mungkin bisa kita bahas sesi sendiri ya. Tapi intinya adalah coba tolong diri sendiri dulu. Ya, kalau self-care udah nggak bisa, baru naik ke treatment option. Treatment option itu berarti ke profesional. Misalnya, ngomong dengan psikolog atau psikiatri. Talking treatment. Cerita permasalahannya. Kadang kita nggak bisa menyelesaikan thought kita sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Atau treatment option yang kedua adalah dengan obat-obatan. Kalau emang self-care udah nggak bisa. Ya. Habis itu, kita harus mau dan semangat untuk recovery. Ya, orang yang punya mental health problem itu bisa sembuh kok, ya. Jadi jangan takut, bisa recovery. Ya, kemudian cari peer support group atau menjadi peer support group buat teman-teman di sekitar kalian. Next. Nah, ini adalah cara yang paling gampang ketika teman-teman mau ngebantu orang lain. Ya, kadang kita itu lebih sering, jadi gini, kita tuh sering banget ya ngobrol sama teman kita, sahabat kita, ngedengerin masalah mereka. Tapi yang lebih sering kita itu bukan mendengarkan, tapi kita adalah mencari jawaban. Ya, kadang teman kita ngomong apa, kita tuh udah mikir, kayak aku harus jawab apa ya? Nah, itu salah sebenarnya. Teman-teman nggak usah mikir. Kadang orang itu cuma pengen didengerin aja kok, nggak butuh jawaban. Ya, jadi yang paling benar adalah teman-teman ngedengerin aja. Misalnya ada teman kalian yang habis putus, atau teman kalian yang habis kehilangan orang tua karena meninggal, atau ada keluarganya yang habis bercerai, dengerin aja. Dengerin aja. Mereka kadang nggak butuh jawaban teman-teman dan udah tahu jawabannya. Tapi teman-teman, mereka butuh orang untuk mendengarkan. Nah, ini adalah yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman nanti di lapangan gitu. Dengerin aja, ya. Kadang kita itu, gue harus jawab apa ya habis ini? Yang paling benar jawabannya apa? Nggak usah. Dengerin aja. Kadang itu yang salah. Jadi kita tuh lebih sering memosisikan kita untuk menjawab. Kadang kita tuh lupa untuk mendengarkan. Ya, padahal itu tuh sangat bermakna banget kalau kita udah ngedengerin. Next. Oke, itu ya. Nah, gimana sih caranya aktif listening gitu supaya bisa ngebantu orang-orang di sekitar kita? Show your support yang pertama. Jadi kamu harus menempatkan diri kamu, hey Levi, hey Andre, aku di sini loh. Ya, you can count on me. Gitu. Cuma bilang aja, hey Levi, aku tahu nih kamu habis kecurian, pasti nggak gampang ya kehilangan gitu. Aku di sini loh. Kalau kamu butuh apa-apa, butuh temen ngobrol, aku di sini gitu. Call me anything gitu. Call me anytime gitu ya. Gitu. Nah, ketika udah ngomong, aku siap ngebantu kamu. Nah, kamu nanya, ask how you can help. Kadang orang-orang tuh udah tahu kok apa yang dibutuhkan gitu. Misalnya habis putus gitu ya.
misalnya aku habis putus terus Andre ngomong, Lev, apa nih gue bisa bantu gitu, aku suntuk banget nih di kosan gitu, kita olahraga bareng ke GBK. Nah, artinya kamu nanya dan mereka ngerespon, ya udah lakukan bersama, cuma butuh teman buat olahraga bareng ternyata gitu ya. Kemudian be open minded gitu ya, jangan ngelihat gitu aja kok Levi udah nyerah sih gitu. Enggak ya, kadang tadi balik lagi ya, kita tuh punya bekalnya masing-masing. Ada yang masalah A gampang, ada buat si A itu, tapi kadang buat si B berat banget, gitu ya. Jadi be open-minded, jangan pernah, memaksakan sesuatu pada seseorang yang memang lagi mengalami permasalahan mental health problem, gitu ya. Semangat-semangat, ya, badai pasti berlalu. Kadang itu kan niatnya baik ya, tapi kadang ya gue juga tahu gitu ya, pasti akan berlalu, tapi ini buat ngadepin ini lagi susah gitu. Jadi jangan jangan meremehkan permasalahan yang menurut kamu kecil di orang lain mungkin itu berat banget gitu. Dan ngobrolnya nggak cuma hanya mental health aja, karena seorang individu kan banyak ya. Ya udah, ketika ada orang lagi permasalahan mental health dia, kamu nggak harus ngomongin mental health itu terus gitu ya. Ngomong yang lain, ngomong hobi, ngomong yang lain, ngomongin apapun gitu. Harus fokus pada permasalahan itu aja. Bikin mereka percaya dan respect sama kamu gitu ya. Caranya gimana supaya mereka percaya sama kamu? Ya gitu. Jaga rahasia mereka, dengerin mereka ya. Ya mungkin kamu nggak bisa selalu ada buat mereka, tapi pastikan kamu menyampaikan, "Oh, Lev, aku nggak bisa nih kalau olahraga Minggu, gue ada les bahasa Inggris gitu. Tapi aku bisa di Sabtu," gitu. Nah, kayak gitu kan jadinya Levi tahu nih, oh iya, dia ternyata mau ngebantu aku kok, tapi memang dia ada urusannya masing-masing gitu. Dan jangan lupa ketika kamu mau menolong orang lain, lihat diri kamu sendiri juga. Pastikan bahwa kamu mental health-nya well juga gitu ya. Jangan coba jadi pahlawan ternyata kamu lagi ada masalah gitu ya. Dan sabar. Yang namanya permasalahan mental health itu masing-masing. Permasalahan A bisa selesai di orang tersebut mungkin 1 hari. Ada yang bertahun-tahun. Habis putus baru bisa move on 2 tahun gitu ya. Aneh banget sih lo, Lev gitu. Itu masalahnya gini, si Levi ini yang habis putus misalnya dari mantannya, dia itu bukannya mau kok untuk bersedih-sedih terus ngingetin mantannya, tapi dia nyoba setiap hari. Misalnya dia udah meditasi, dia udah journaling, tapi emang si Levi ini butuh waktu lebih lama buat sembuh ya. Jadi sabar gitu ya. Ada orang yang bisa cepat recovery, ada yang orang yang lama. Next. Nah, jangan lupa selain membantu orang lain, bantu diri sendiri ya. Jadi hormon yang bisa meningkatkan mental health kita jadi bagus adalah dopamin sama endorfin ya. Caranya gimana? Tidur yang cukup ya, pagi-pagi jalan keluar jogging biar kena sinar matahari, masak ya, menulis, menggambar ya, atau ngomong talk myself, "Hey Levi, thank you ya hari ini pasti capek banget tapi akhirnya kerjaan semua kelar ya. Good job," gitu. Bisa kok kita ngomong gitu kepada diri sendiri ya. Kalau punya pet bisa cuddle dengan petnya, kucing ya. Jalan, bersepeda, bersih-bersih, decluttering ya, itu juga sangat membantu mental health kita. Bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, mendonasikan barang-barang yang udah nggak kepake gitu ya. Membaca, kemudian berkebun ya, kemudian berpelukan dengan orang-orang yang disayang, kemudian ngomong sama orang-orang yang memang suportif pada kamu. Kalau memang orang-orang itu kurang suportif, ya jangan didengerin, bukan jangan didengerin, jangan terlalu teman-teman ke orang itu. Kadang kita harus juga bisa menyeleksi, memfilter hal-hal yang baik untuk diri kita dan hal-hal yang kurang baik untuk diri kita. Next. Ya, mungkin itu sedikit sharing ya teman-teman, gimana soal mental health, apa yang bisa kita lakukan untuk kita sendiri ataupun ke orang lain. Thank you.
Baik, terima kasih kepada Dr. Levi yang sudah berbicara tentang bagaimana mental health itu terjadi. Mungkin aku highlight dikit bahwa yang namanya mental health itu nggak bisa di self diagnosis ataupun didiagnosis setelah kita membaca sebuah artikel di Google ataupun di platform kesehatan, karena yang namanya mental health itu dia terus-terusan berkesinambungan dan melalui jangka, ada waktunya gitu, nggak langsung tiba-tiba, hari ini saya sedih, besok saya keketawaan, bahagia, habis itu dibilang bipolar nih saya. Oh, tidak tidak seperti itu ya, teman-teman. Mungkin, kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman, jika ada yang bertanya silahkan. Oke, silakan, Muhammad Abditya Arga. Oke, baik, Kak. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Regani, dan bagian saya Arga. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Levi yang udah menjelaskan mengenai mental health secara baik, dan saya jadi punya banyak wawasan mengenai itu. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Kak, tentang kesehatan mental. Yang pertama adalah, jadi misalkan nih, Kak, kadang kita tuh di pagi hari kita tuh udah semangat buat ngelakuin suatu hal. Tapi kadang mental kita tuh dijatuhkan sama orang terdekat kita, Kak. Contohnya seperti orang tua atau teman dan sekitarnya. Nah, terus itu bagaimana cara supaya kita tuh bisa ini, Kak, semangat buat fokus ke tujuan dan nggak terlalu mentingin perkataan atau apa yang dikatakan oleh orang lain gitu, Kak. Terus yang kedua adalah masalah self healing, Kak. Nah, kadang kan aku dulu ya waktu itu pernah sampai udah stres banget dan aku ngelampiasin itu buat jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, tapi aku malah masih kepikiran tentang masalah itu, Kak. Nah, terus apa yang salah dan bagaimana cara supaya self healing kita ini benar caranya gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Arga. Mungkin sedikit kita diskusi ya tentang pertanyaan yang pertama. Gimana sih ya kalau seandainya kita harus menghadapi nih pressure dari orang-orang terdekat kita, padahal kita udah semangat untuk menjalani hari, tiba-tiba di pagi hari udah ada pressure omongan yang nggak enak dari orang lain gitu ya, dari orang terdekat kita malah. Nah, sebenarnya Arga udah melakukan tahap yang pertama ya, yaitu dengan menyadari hal tersebut. Oke nih, aku kalau ngedengerin teman aku ngomong, ih Arga, lu kurus banget, misal ya, ih Levi, lu kurus banget sih, olahraga apa? Gitu. Nah itu kan nggak enak ya perasaan. Nah teman-teman yang harus kamu lakuin adalah tahu bahwa yang pertama menyadari, oke, itu sesuatu yang nggak nyaman yang orang berikan kepada aku. Nah, teman-teman yang bisa dilakukan adalah kita itu nggak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan kepada kita, nggak bisa dikontrol. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap apa yang mereka lakukan kepada kita. Contoh kalau ada orang yang ngehina kita, ngomong negatif tentang kita, kita nggak bisa menyetop dia untuk nggak melakukan itu. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Kalau aku sih, aku biasanya menggunakan 5 second rule. Jadi kalau itu tidak akan berefek untuk aku 5 tahun ke depan, aku nggak akan biarin itu ada di otak aku lebih dari 5 detik. Jadi biasanya, misalnya, Lev, lo jelek banget sih, nge-gym apa? Gitu, biar gendutan. Senyumin aja, terus 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik itu perasaan sedih, perasaan marah, perasaan benci, itu akan ada. Pastilah, wajar. Ya kan? Tapi reaksi aku nggak mau ya mikirin hal itu karena itu nggak penting. 5 tahun lagi mungkin aja aku udah kenal kamu, ya. 5 tahun lagi ya hal itu udah nggak penting lagi buat aku. Jadi yang pertama adalah Arga udah benar menyadari hal-hal yang bikin Arga down. Yang kedua, jangan biarkan pikiran itu berlarut. Caranya adalah tadi ya, bisa pakai 5 detik rule. Jadi kalau emang itu nggak bermanfaat buat aku, nggak akan berpengaruh 5 tahun ke depan, nggak akan aku biarin pikiran itu ada di pikiran aku 5 detik. Nggak gampang memang awal-awal, tapi harus dilatih setiap hari. Ya, kalau emang nggak penting, biarin aja. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Arga. Mungkin itu salah satu yang bisa aku kasih
diskusi mungkin. Nah, kemudian yang kedua, ya ngomongin self healing ya. Kadang self healing itu agak tricky. Sebenarnya apa sih? Mungkin ini sebenarnya topik yang lebih gede ya, nggak bisa harus ngomongin lebih mendalam gitu ya. Kadang kalau kita ngomongin self healing sekarang itu kan definisinya banyak ya. Self healing liburan supaya melupakan permasalahan yang ada gitu ya. Tapi malah habis liburan malah masalahnya nggak hilang tapi malah nambah gitu ya. Nah sebenarnya memang kalau mau ngomongin self healing itu banyak cara metodenya. Tapi yang paling gampang, yang paling murah adalah journaling deh. Kalau kamu lagi masalah, ditulis. Itu satu-satunya cara yang paling murah, paling gampang untuk self-healing. Jadi kamu bisa memahami diri kamu sendiri. Kadang kita nyari jauh-jauh ya buat self-healing kemana-mana. Sebenarnya ya di diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu kok ke Bali buat self-healing gitu ya. Kamu di rumah nulis, memahami permasalahan kamu apa, itu lebih self-healing daripada kamu ngabisin duit ke Bali, hahaha, tapi masalahnya sebenarnya ditekan doang. Gitu. Nah, kalau ngomongin self healing sebenarnya panjang deh, banyak metodenya, bisa journaling, bisa meditasi, bisa kirim surat ke diri sendiri, bisa peer group. Jadi mungkin nanti ya di kesempatan lain kita ngomongin soal self healing. Tapi intinya self healing itu bukan liburan jauh untuk bisa melupakan, itu malah salah. Self healing itu adalah memahami permasalahan, ya. Misalnya ada permasalahan A, misalnya aku gagal nikah sama si Dinda. Ya, hal-hal apa aja yang bisa aku kontrol, berarti ya udah aku lakuin. Hal-hal apa aja yang nggak bisa aku kontrol, ya udah aku relakan. Misalnya aku nggak bisa ngubah Dinda yang nggak mau nikah sama aku, itu keputusan dia. Yang bisa aku lakukan sekarang apalah? Jadi orang yang lebih bagus, jadi Levi yang lebih bagus, kuliah, kerja, cari duit yang lebih banyak. Nah, itu yang ada di kontrol aku. Misalnya gitu sih. Ya, mungkin semoga bisa menjawab Arga. Oke, terima kasih untuk Dr. Levi dan juga Arga yang sudah berdiskusi. Kemudian selanjutnya boleh Azhara Fadila, silakan bertanya. Baik, terima kasih Dr. Andre sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga Dr. Levi sudah memberikan banyak insight dan juga tips-tips yang menurut aku sangat praktikal banget di kehidupan nyata gitu, Dok. Mungkin saya ingin tanya Dok terkait terms of recovery gitu. Jadi sebenarnya saya agak penasaran sih Dok. Sebenarnya recovery dari apa ya mental health illness atau mungkin mental health issues tuh apakah ini yang dimaksud seperti kayak recovery misal orang sakit TB terus habis itu dia sembuh total begitu Dok? Atau apakah hal ini tuh ketika satu orang udah pernah kena mental health illness, apakah dia tuh akan lebih cenderung lebih rapuh atau nanti bakal apa ya istilahnya resiko untuk dia kayak gitu lagi tuh akan ada gitu Dok. Terus juga kalaupun tidak apakah bisa hilang 100% gitu ya Dok? Mungkin itu aja sih Dok yang ingin saya tanyakan, khususnya mungkin buat orang-orang yang emang udah terdiagnosis gitu atau memang udah punya pengalaman yang kayak tadi dokter bilang dia sampai benar-benar nggak bisa merasakan emosi yang lain, kemudian dia benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas dengan sebagaimana mestinya begitu Dok. Terima kasih dokter. Oke, Zahra, thank you pertanyaannya. Mungkin kita diskusi bareng juga ya. Berarti kalau tadi yang ditanyain Zahra, orang udah terdiagnosis, sudah ke profesional ya. Misalnya contohnya orang yang udah depresi ya. Misalnya udah sedih, nggak bisa ngerasain permasalahannya. Tanda-tanda udah recovery gimana sih? Tanda-tanda udah bisa recovery adalah yang pertama, bisa menghadapi stres dengan lebih baik. Misalnya tadi ya, yang tadinya nggak mau kuliah sama sekali udah mau kuliah lagi. Yang tadinya nggak bisa, dulu sih misalnya si Levi ini suka banget nge-gym gitu ya. Kalau nge-gym bisa bahagia. Waktu dia lagi masalah, nge-gym tuh nggak bisa. Atau ketika nge-gym nggak bisa ngerasain bahagia lagi. Nah, ketika udah recovery, bisa nge-gym lagi, bisa bahagia lagi. Mungkin itu situasi di mana orang udah recovery itu kayak gimana. Situasinya bisa kembali, ya, seperti tadi definisi awal dari mental health ya, bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik, kemudian bisa menghadapi stres yang ada. Jadi udah bisa ada kemampuan itu. Kemudian nanti mungkin kalau udah ketemu profesional bisa diskusi ke dokternya ya, dok, masih dokter akan membilang, oh iya ini udah ada perbaikan nih, Mas Levi yang tadinya nggak mau kuliah sekarang udah mau kuliah, nanti dokternya juga akan menyampaikan. Nah kalau ditanya Zahra,
orang yang udah pernah kena mental health itu bisa sembuh nggak sih? Jadi stage juga, ya. Jadi ada yang bisa sembuh total, ada yang ya akhirnya nggak total kayak dulu, tapi sudah membaik. Ya, kalau ditanya bisa nggak? Emang orang yang sudah pernah kena itu akan lebih mudah kena? Iya. Misalnya dulu pernah kena skizofrenia, mendengar suara-suara, ya. Pernah itu akan lebih gampang kena ketika dia ada stresor yang gede. Misalnya dulu zaman muda waktu kuliah kena skizofrenia gara-gara ngerjain skripsi. Nah, ketika kerja, dia udah sembuh nih, akhirnya dapat kerjaan. Tiba-tiba di PHK. Nah, itu kan stresor lagi gede. Nah, dia skizofrenia ini bisa muncul lagi. Gitu. Jadi lebih gampang memang, Dek. Kalau seandainya orang yang udah kena, itu lebih gampang karena lebih rapuh. Ya kalau orang awam mungkin bilangnya untuk kena lagi. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Oke, Pak. Zara. Terima kasih banyak dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir silakan dari M. Abdul Khalid. Baik, terima kasih kesempatannya Dr. Andre, Dr. Levi. Saya ingin bertanya sebelumnya. Saya rasa memang sekarang di mental health problem itu sudah mendapatkan perhatian yang cukup ya, yang tinggi, ya lumayan lah. Tapi stigma buruk tentang mental health problem itu masih tinggi. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang banyak orang itu dok, yang seperti tadi contohnya orang yang misalkan patah hati terus kemudian putus dari kekasih dan sebagainya, itu dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Nah, itu bagaimana juga cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, sip. Thank you Abdul ya. Jadi kalau kita ngomongin stigma memang masih ada ya. Kok dia ke dokter SPK aja sih? Dia gila ya gitu. Masih ada orang-orang kayak gitu. Nah, cara yang pertama adalah ya ini, yang malam hari ini. Malam hari ini yang teman-teman YATC lakuin, kita semua adalah komunitas masyarakat yang mau melawan stigma itu. Karena semakin banyak orang yang tahu tentang mental health itu, maka diskriminasi akan turun. Ini harapannya nih nanti Abdul, Zahra, Arga, dan teman-teman semua lainnya bisa lebih cerita ke orang-orang lain. Yang namanya sakit depresi itu sama kayak orang sakit hipertensi, nggak ada bedanya, sama-sama sakit, dua-duanya harus diobati, ya nggak ada yang lebih buruk, ya orang hipertensi ya minum obat, orang depresi ya minum obat, gitu. Kadang kita melihatnya kalau yang mental health ini lebih jelek ya. Jadi dengan semakin banyak kita cerita orang, kita semakin berkumpul mendiskusikan ini, pasti stigma dan diskriminasi akan turun deh. Dan harapannya kita semua bisa lebih banyak menyebarluaskan tentang hal ini. Nah, misalnya tadi ya, kemudian kalau lagi menghadapi stres yang berat gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya orang kadang melihat broken heart itu sepele ya, putus kok sampai segitunya gitu. No, putus itu suatu stres yang gede banget. Kamu kehilangan orang yang kamu sayangin, yang tadinya ada 24/7, sekarang nggak ada. Itu sakit. Dan itu hal, kalau kamu sakit gara-gara putus, itu wajar. Negatif emotion, marah, benci, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara putus, itu sesuatu yang wajar. Dan harusnya kalau kamu benar-benar sayang sama orang itu, akan mengalami hal tersebut. Yang kamu harus hadapi apa? Tadi yang menyadari kalau kamu lagi patah hati. Orang patah hati itu kayak orang kecanduan obat-obatan. Ya. Kamu pasti akan kangen banget pengen ketemu dia, tapi kamu lagi sakau, lagi serangan, nggak boleh ketemu dia, nggak boleh ngehubungin dia. Yang kamu harus lakuin adalah untuk fokus ke diri kamu. Hal-hal yang bisa kamu lakuin ditulis A, B, C, D. Aku nggak bisa bikin dia sayang lagi, aku nggak bisa balik lagi sama dia. Yang bisa aku lakuin adalah aku mengikhlaskan dia karena fokusnya ke kamu ya, ngiklasin dia, ngedoain dia, dan sekarang aku fokus kuliah aku, kerja aku. Nah, hal-hal yang bisa kamu lakukan. Hal-hal yang nggak bisa kamu lakukan, let go. Ya, jangan pernah memikirkan kamu bisa membuat orang balik lagi ke kamu. Itu di luar kontrol kamu. Ya, jadi cara yang pertama adalah memanage, ya.
hal-hal yang bisa kamu lakuin sama hal-hal yang tidak bisa kamu lakuin. Hal-hal yang ada di kontrol kamu berarti bisa kamu lakuin, ya. Hal-hal yang nggak bisa, kamu ikhlasin. Gitu sih. Itu cara paling gampangnya. Tapi prakteknya susah. Tapi bisa pelan-pelan. Yang namanya putus memang sakit, yang namanya gagal SNPTN memang sakit, gitu ya, misalnya. Tapi kan kamu nggak bisa nangis. Kamu nggak bisa minta, aku mau masuk ke UGM aja, aku mau masuk ke UI aja, nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan misalnya, kamu belajar lagi, ya kan, untuk tes tahun depan. Kalau kamu mau protes ke panitia SNPTN ya nggak bisa, gitu. Ya, jadi ingat hal-hal yang di dalam kontrol kamu, hal-hal yang nggak dikontrol kamu. Yang dikontrol kamu, yuk lakuin. Yang nggak, let go. Relakan, ikhlaskan. Buat teman-teman yang Muslim, ya bisa belajar dari Nabi Ibrahim, ya. Di dunia ini semuanya itu sementara, semuanya milik Allah, ya. Kayak Ibrahim dan Ismail. Ibrahim tuh cinta banget sama si Ismail kan, tapi dia harus merelakan, mengikhlaskan, mengorbankan Ismail. Ya, jadi kalau kamu harus merelakan sesuatu, mungkin ingat aja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, merelakan susah, tapi Allah akan ganti lebih baik. Tuhan kita akan menggantikan yang lebih baik. Gitu, mungkin sedikit sharing ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin dari Abdul Khalid ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup? Baik. Terima kasih kepada Abdul Khalid dan juga Azara serta yang pertama tadi yang pertama tadi terima kasih banyak buat pertanyaannya. Mungkin sebelum ini sudah di akhir dari pembekalan kita. Terima kasih banyak untuk Dr. Levi. Sebelumnya aku mungkin izin share sedikit piagam ataupun sertifikat dari kami, Dok. Sebentar ya, Dok. Oke, mungkin ini sedikit kenang-kenangan dari kami, ucapan terima kasih kepada Dr. Levi yang sudah memberikan informasi mengenai mental health kepada kami. Setidaknya kami tahu secara basic bahwa mental health adalah sesuatu yang harus diobati, yang harus ditangani, bukan hal yang sepele. Oke, mungkin terima kasih untuk Dr. Levi. Setelah ini mungkin ada foto sedikit, Dok. Mungkin teman-teman jika ingin mau on cam, boleh dibuka kameranya, kita akan foto sejenak bersama Dr. Levi. Oke, saya hitung untuk slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Levi yang sudah mengisi pembekalan IATC yang kelima, yang kita akan kelompok pada tanggal 13 sampai 21 Agustus 2022. Ketika kami ada salah, kami mohon maaf, baik perkataan, pikiran, maupun tindakan. Jika Dr. Levi, ya silakan, Dok. Terima kasih juga Dr. Henry dan teman-teman semua. Good luck ya buat kegiatannya nanti. Thank you. Siap, Dokter. Sama-sama. Izin live ya. Ya, Dokter. Silakan, Dok. Oh iya, silakan Kak Hesti, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di pembekalan terakhir dari IATC kelima Lombok. Untuk selanjutnya akan ada per divisi, pembekalan dari per divisinya, dari fasilitator divisinya. Jadi buat teman-teman, silakan berkoordinasi terkait apa yang mau dilakukan, program kerjanya. Sebenarnya kita sudah membuatnya dari fasilitatornya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita berdiskusi tiap kelompoknya supaya apa yang kita lakukan itu sama-sama enak, sama-sama
niat dan sama-sama memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh banget langsung via PC fasilitatornya, ataupun via PM ataupun PC ke aku. Akhir kata, saya Andre, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di rapat-rapat selanjutnya. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan banyak-banyak makan dagingnya ya, kalau nggak bagi-bagi. Terima kasih, Dokter. Terima Sama kasih. guys. Terima kasih, Dokter. Dokter ini ada absennya nggak ya, Dok? Oh, absennya nanti dikirimkan di grup ya, di WhatsApp Oh. grup. Oke, baik Dokter, terima kasih. Sama-sama.